Ya, maka gunakan kekayaan kita untuk kita pakai, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menyesal nanti. Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Itu jeritannya, jeritan orang-orang yang sudah meninggal. Lau akhartani ila ajalin qarib, seandainya ajal kami bisa ditangguhkan sebentar lagi, fa saddaqu wa akum minas salihin, maka aku akan sedekahkan semua nih harta bendaku yang melimpah ruah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang-orang saleh. Cuma penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun al-hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidzah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita sekarang hingga kepada maqalah yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, maqalah yang ketujuh ini akan menceritakan tentang macam-macam laut. Macam-macam lautan. Lautan-lautan itu ada berbagai macam. Sebagaimana dikatakan qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, semoga Allah selalu meridainya, beliau mengatakan al-buhuru arba'atun. Buhur jama daripada bahrun. Bahrun itu satu laut, bahrun ini dua,
banyaknya jamaknya buhur. Ini masuknya kepada jamak taksir. Mataghayyara an bina'i mufradihi, itu kata anak santri. Isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Tuh ya. Bahrun jadi buhur. Al-buhuru arba'atun ay al-mutasyi'atul jami'ah. Lautan-lautan atau samudra yang luas itu arba'atun, ada 4. Minal anwa'i, dari berbagai macam. Yang pertama, al-hawa bahruz dzunub. Al-hawa, hawa nafsu itu bahruz dzunub, sebagai lautan dosa. Jadi hawa nafsu itu diibaratkan sebagai lautannya dosa. Ai mailanun nafsi ila syahwatiha min ghairi talabi syar'i jami'un lidzunubi. Mailanun nafsi, keinginan nafsu, kecondongan nafsu, ila syahwatiha, untuk memenuhi keinginan kehendak syahwatnya, min ghairi talabi syar'i, yang bertentangan dengan syarat. Ya. Jadi hawa nafsu yang menjadi lautannya dosa, yaitu hawa nafsu yang selalu diturutkan. Ya. Hawa nafsu yang selalu diturutkan. Jami'un lidzunub, dan hawa nafsu ini merupakan sumber daripada segala perbuatan-perbuatan dosa. Ini hawa nafsu itu merupakan lautannya segaranya dosa, insyaallah. Dan ini merupakan pembeda, gitu ya. Kita masih satu jenis ya dengan hayawan itu. Makanya dalam ilmu mantik dikatakan mahwal insan. Siapakah manusia itu? Al-insan al-insan hayawanun natik. Siapakah manusia itu? Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Tuh. Natik itu yang membedakan. Mahwal faras, apa kuda itu? Ya. Mahwal faras, apa yang dinamakan kuda? Al faras hayawanun sohar. Kuda itu adalah hewan yang suka mengingik-ngik gitu ya. Bunyinya kuda gimana sih? Tuh. Jadi jenisnya sama gitu ya. Hayawanun sama. Insan hayawan. Kuda hayawanun. Jadi sama, jenis qarib sebutnya. Cuma yang membedakannya adalah fasul qarib, apa? Natiq. Kalau kuda sohal, itu yang membedakannya. Makanya kalau kita tidak bisa mempergunakan akal fikiran kita dengan sebaik-baiknya, bahkan akal kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, ulaika kal an'am bal hum adall.
mereka orang-orang yang akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya, ulaika kal an'am, maka mereka itu sama saja dengan hewan, balhum adul, bahkan lebih sesat lagi. Itu maka di sini hawa nafsu menjadi lautannya dosa. Selanjutnya wan nafsu bahrus syahawat, lautan yang lain. Wan nafsu bahrus syahawat, nafsu itu merupakan bahrus syahawat, lautannya keinginan-keinginan syahwat. Ay an-nafsul ammarah wa hiya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah wa ta'muru bil ladzat jami'atil harakatin nafs fahiya ma'wa syurur wa manba'ul ahlaqi dzamimah. Masyaallah. Jadi yang dimaksud nafsu di sini ay an-nafsul amarah. Nafsu adalah jiwa atau bagian daripada jiwa yang berpotensi tami ila tabi'ah, condong dan selalu mendorong kepada hasrat, ya, hasrat keinginan badan kita, wa ta'muru bil ladah, dan selalu mengajak diri kita untuk selalu memenuhi kepada hal-hal yang lezat-lezat. Itu nafsu, ya. Betul. Jadi selalu condongnya itu kepada yang enak-enak, yang lezat-lezat. Makanya kalau nafsu dibawa ibadah susah itu. Kenapa? Nafsunya adalah nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Bahkan jamiatul harakatin nafs wa hiya ma'wasuru man bil akhlaqi, bahkan nafsu ini menjadi apa? Sumber daripada akhlak yang tercela, akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Tuh nafsu amarah. Ini yang harus kita perangi, ya. Nafsu yang harus kita perangi adalah nafsunya nafsu amarah. Kenapa? Ada juga nafsu lawamah, ada juga nafsu, banyak, ya. Ada juga nafsu mutmainnah. Ini yang bagus, yang selalu mendorong, mengajak kita untuk selalu berbuat kebaikan. Perlu nafsu, Pak. Ya, jangankan bahasanya untuk ibadah, makan saja kalau enggak ada nafsu enak apa enggak? Enggak enak, ya. Maaf ya, saya lagi enggak nafsu, kan itu bahasanya. Itu, ya. Karena nafsu emang mengajak kepada yang lezat. Cuma kalau nafsu ammarah itu cenderungnya kepada hal-hal yang jelek, ya, hal-hal yang tidak baik. Kalau nafsu ammarah dibawa untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat ibadah, itu berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat bagi orang-orang yang nafsunya nafsu ammarah, berat gitu. Kenapa kalau sholat apalagi subuh-subuh berat itu? Enaknya udah di rumah saja gitu, 2 menit kelar tidur lagi, atau langsung ngopi dan sebagainya. Itu, ya. Tapi kita memiliki nafsu mutmainnah, tenang, yang mendorong kita untuk berbuat kebaikan, walaupun berat tetap kita laksanakan gitu, ya, sampai kita berbuat hal-hal yang kebaikan, hal-hal yang baik. Selanjutnya wal mautu bahrul a'mar, kematian adalah lautannya umur, dia lautan
Kematian itu diibaratkan seperti lautannya umur, berbagai macam umur kita itu terkumpul dalam kematian. Ay al-mautu jamil a'mar. Dalam nas yang lain, dari nasakh yang lain, bahrul a'mal. Al-mautu bahrul a'mal. Kematian itu adalah lautannya amal. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan al-mautu sundukul amal. Kematian itu diibaratkan seperti petiknya amal. Ya, amal terkumpul nanti. Baik amalnya amal soleh ataupun amalnya amal toleh. Ketika kita sudah mati, sudah meninggal nanti, maka semuanya akan berkumpul. Dia semuanya akan berkumpul. Bukan hanya amal soleh, amal baik saja yang akan berkumpul nanti, tapi amal toleh, amal buruk juga akan berkumpul. Ini yang jadi permasalahan kita. Yang kita takutkan itu adalah amalnya amal buruk. Masya Allah. Wal qabru bahrun nadamah. Selanjutnya kuburan itu diibaratkan seperti bahrun nadamah, lautan penyesalan. Kuburan itu diibarat seperti lautan penyesalan. Kalau kita dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa mendengar jeritannya orang-orang yang ada dalam kubur, Masya Allah. Kalau kita tahu gitu, jeritannya orang-orang yang sedang disiksa dalam alam kubur, mungkin gitu ya, mungkin kita akan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu dihijab oleh Allah. Jadi dua golongan yang tidak akan mendengar jeritannya, orang-orang yang ada di dalam kuburan, yaitu saqalaini, kita manusia dan juga jin. Jadi jin dan manusia tidak tahu pedihnya, perihnya orang-orang yang sedang disiksa, menjerit-jerit, meronta-ronta, itu ya, menyesal di dalam kubur. Makanya sebagian ulama mengatakan wa kullun nasi niyamun, semua manusia itu sedang terlelap tidur. Sekarang itu manusia sedang terlelap tidur. Ada yang tidur, ada ya. Sedang terlelap tidur. Kapan bangunnya? Nanti ketika sudah di dalam kubur baru ngeh. Dia semuanya yang kita punya hanya mimpi belaka, yang punya rumah, mobil mewah, kebun dan juga sawah, kemudian kekayaan yang melimpah ruah, semuanya adalah hanya impian saja. Setelah di alam kubur tidak ada yang kita bawa, itu ya, semuanya tidak ada yang kita bawa kecuali harta benda kita yang ditasarrufkan, yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kaya, kita harus memiliki segala-galanya. Untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai alat untuk menuju apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan hanya kita bahagia di dunia saja, tetapi menyesal di akhirat. Harta kita jangan jadi beban, tetapi harus jadi apa? Amal, pahala buat kita nanti di akhirat kelak. Itu gunakan sebaik-baiknya amanah yang Allah berikan buat kita. Ya, mungkin rezeki daripada orang-orang fakir miskin melalui tangan-tangan orang-orang yang kaya. Mungkin
Perjuangan-perjuangan agama itu melalui tangan-tangannya orang kaya. Pembangunan masjid, pondok pesantren, majelis Islam dan sebagainya itu memerlukan uluran tangan, bantuan daripada orang-orang kaya. Maka gunakan kekayaan kita untuk kita pakai, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menyesal nanti. Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Itu jeritannya, jeritan orang-orang yang sudah meninggal. Lau akhartani ila ajalin qarib, seandainya ajal kami bisa ditangguhkan sebentar lagi, fa saddaqu wa akum minas salihin, maka aku akan sedekahkan semua nih harta bendaku yang melimpah ruah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang-orang soleh. Cuma penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Menyesal ketika kita sudah ada dalam kubur adalah penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Makanya sebelum itu terjadi, sebelum kita meninggal dunia, sebelum jasad kita dimasukkan ke dalam liang kubur, maka ingat-ingatlah bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal apa yang akan kita bawa? Kebaikankah itu amal yang kita lakukan dan akan kita bawa nanti menghadap Allah? Apakah sebaliknya amal keburukankah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan mudah-mudahan amal-amal yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala hanya amal-amal soleh, hanya amal-amal kebaikan yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal buruk kita, kemaksiatan kita, dosa-dosa kita diampuni, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu ya. Nah, wal kubrul bahrul nadama, jadi lautannya penyesalan. Masya Allah. Makanya kalau binatang suka dengar, suka melolong itu ya, ketika binatang-binatang itu mendengar jeritan-jeritan orang-orang sedang disiksa di alam kubur. Masya Allah. Hanya adanya satu kaum yang ceritakan dalam kisah-kisah yang terdahulu. Jadi ada satu daerah itu di mana kuburan itu adanya di depan pintu. Ya, kuburan itu di depan pintu rumah. Jadi ketika keluar itu ngelihat kubur terus itu. Makanya orang-orangnya pada bersih-bersih gitu hatinya. Dia pada soleh-soleh, pada baik-baik. Ternyata mereka semuanya selalu diingatkan akan halnya kematian, alam kubur, alam barzah. Al-barzahul fasil baina dunya wal akhir, disebut juga alam barzah. Itu ya, alam kubur itu disebutnya alam barzah. Semuanya nanti akan berkumpul di sana. Makanya dikatakan bahrun nadam, bahrun. Jadi tempat segalanya berkumpul, semuanya gitu akan berkumpul di sana di alam barzah. Al-fasil baina dunya wal akhir, itu satu alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Dan juga dinamakan dengan alam penantian. Itu ya, alam penantian. Lama sebentarnya kita akan menunggu itu di
didasarkan kepada amal-amal kita. Kalau amalnya yang baik-baik, orang mukmin, orang muslim yang soleh, maka kata Rasul, num naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Sebentar Pak, betul ya. Ketika dulu kita malam pertama gitu ya sama istri kita, serasa sebentar gitu ya. Nanti orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang benar-benar soleh, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tak menghadapi alam penantian itu, alam barzah itu akan sebentar. Tetapi orang-orang yang jahat, orang-orang zalim, orang-orang hasud, orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu akan serasa lama sekali insyaallah. Itu ya. Itu jamin li'al-ma'il gumum. Jadi kuburan itu alam yang mengumpulkan berbagai macam penyesalan, berbagai macam penyesalan. Al-mautu sundukul amal, dan kematian itu merupakan petiknya amal. Masya Allah, matinya itu petik. Di alam kubur nanti lautan semuanya akan berkumpul di sana. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman, kekuatan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah di dalam menjalankan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bosan-bosan untuk terus dan terus kita beramal soleh, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahan kasih sayang untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Sangkutan-sangkutan di antara kita kalau ada kesulitan-kesulitan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli
وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آله